Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua ya, karena di sini udah jam setengah 7 pagi. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas beberapa macam tips dan trik bagi teman-teman yang berminat untuk menulis sebuah buku. Oke, kita langsung simak ya tips-tips dan triknya. Oke, jadi untuk menulis sebuah buku itu merupakan hal yang cukup sulit ya, tentu tidak mudah, butuh effort yang lebih jika teman-teman ingin menulis sebuah buku, karena menulis sebuah buku itu butuh waktu yang cukup lama juga, butuh kesiapan juga, dan butuh konsistensi juga. Nah, di sini saya ingin membahas beberapa tips dan trik bagi saya pribadi yang mungkin saya rasa bisa share ke teman-teman dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke, yang pertama itu tentukan tujuan. Tujuan teman-teman menulis buku. Karena apa? Karena tujuan ini sangat-sangat penting. Tujuan ini yang melandasi dan mendasari teman-teman itu untuk terus menulis. Menjadi motivasi internal. Karena tidak sedikit ketika seorang menulis itu di tengah jalan tiba-tiba bisa bosan, bisa ngestak, bahkan bisa kehilangan motivasi, kehilangan spirit, akhirnya ditinggal aja gitu. Nah, jadi langkah pertama itu tentukan dulu tujuan, alasan mengapa teman-teman ingin menulis sebuah buku. Kemudian langkah selanjutnya adalah tentukan ide. Tentukan ide. Untuk ide apa? Ide yang ingin dibahas. Jadi dalam buku ini saya telah menulis sebuah buku tentang Senandika Santri Tanpa Pondok. Ini judul buku yang saya tulis. Nah, teman-teman juga harus punya ide atau gagasan yang bisa untuk dibagikan atau bisa untuk dikaji lebih dalam lagi. Kalau yang saya tulis ini tentang Senandika Santri Tanpa Pondok itu merupakan salah satu ide dalam ranah keilmuan agama dan juga sosial juga. Nah, jadi intinya itu langkah yang pertama setelah menentukan tujuan menulis adalah menentukan apa yang ingin dibahas. Nah, itu teman-teman bisa milih dari sekian banyak ranah-ranah keilmuan atau bagian atau bidang-bidang keilmuan. Teman-teman bisa pilih salah satu atau bahkan salah dua. Karena apa? Karena ketika kita hanya berawal dari abstraksi, memang semuanya berawal dari abstraksi. Cuma konsep yang abstrak ini harus kita konkretkan gitu, menjadi satu hal yang konkret, apa yang ingin dibahas. Dan ketika kita tahu apa yang kita bahas, itu kita selanjutnya juga akan tahu apa yang akan kita tulis. Selanjutnya, setelah menentukan ide atau gagasan yang ingin dibahas, buat outline. Outline ini bahasa mudahnya itu kerangka inti, kerangka utama. Jadi ketika sudah menentukan gagasan atau apa yang ingin dibuat ya, teman-teman bikin kerangka utamanya. Bab 1 kira-kira bahas apa, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 sampai akhir kira-kira mau bahas apa. Jadi inti-intinya saja, inti-inti bab-babnya itu, dari mulai pembuka sampai penutup. Karena membuat outline ini memudahkan kita dalam mempetakan hal-hal apa yang kita bahas. Jadi gak berantakan dan juga tetap dalam satu inti, yaitu membahas gagasan yang teman-teman ingin tulis. Oke, selanjutnya setelah membuat outline, menulis. Ya, setelah teman-teman buat outline, tulis masing-masing bab yang sudah teman-teman tentukan itu. Bab 1 tentang ini. Oke, tulis materinya, tulis apa yang ada di pikiran teman-teman dalam tulisan itu, dalam bab itu. Dan di sini saya ada dua cara ya. Dua cara ini maksudnya, yang pertama, teman-teman itu
banyak membaca dulu, memperkaya referensi, lalu menulis. Atau yang kedua, itu teman-teman bisa menulis sambil belajar. Jadi teman-teman membaca referensi kemudian ditulis, membaca referensi kemudian ditulis. Nah, itu bisa. Nah, itu kedua cara itu bisa. Tergantung yang mana yang enak bagi teman-teman sekalian. Karena memang jikalau udah punya konsep yang jelas dan keilmuan yang matang, maka teman-teman bisa langsung tulis satu bab langsung selesai. Nah, itu bisa. Atau kalau yang ingin berjalan gitu sambil jalan, bisa ketika menulis baca lagi, menulis baca. Jadi semakin memperkaya, semakin memperkaya referensi. Kemudian setelah kita menulis masing-masing dari bab tersebut, jangan lupa tentuin deadline. Ya, tentuin deadline-nya itu kira-kira kapan kira-kira ingin dikumpulkannya, atau kapan kira-kira bab satu ini jadinya dalam jangka waktu berapa lama, berapa minggu atau berapa bulan. Ya, ini penting juga karena kalau kita nggak punya deadline itu cenderung menunda-nunda, akhirnya nggak jadi-jadi. Nah, jadi deadline ini sebagai bisa dibilang paksaan ya, tapi paksaan yang positif gitu. Nah, setelah kita tentukan deadline-nya itu, langkah selanjutnya adalah evaluasi atau koreksi. Ini penting karena apa? Karena ketika kita mengevaluasi itu sama saja kita membaca ulang, mengkaji ulang apa yang telah kita tulis. Dan di situ bisa dibahas itu. Jikalau ada keejaan yang kurang tepat, atau penggunaan kata yang kurang tepat, atau kalimat yang tidak efektif. Mungkin kalimat yang nggak nyambung nih kayaknya nih, atau kalimat yang kayaknya nggak sesuai konteks nih. Nah, itu teman-teman bisa perbaiki setelah teman-teman menulis tentunya. Dan perbaikan ini, evaluasi ini emang butuh waktu yang nggak sebentar juga. Jadi makanya ketika kita menulis itu kita membaca ulang lagi, bahkan bisa sampai 5 kali membacanya itu. Kita tulis, kita baca ulang, oh kira-kira ini kayak kurang tepat nih bahasanya nih, atau jangan ini maknanya ambigu nih. Nah, itu teman-teman bisa dikoreksi ulang, dievaluasi ulang. Kemudian setelah teman-teman mengkoreksi, terbitkan. Ya, langkah akhir terbitkan. Nah, di sini teman-teman bisa bagaimana ya? Seperti teman-teman datang kepada penerbitnya, atau teman-teman sendiri yang memang ternyata kalau udah punya penerbit yang jelas itu bisa. Kalau saya sendiri itu saya datang ke penerbitnya dan saya mencari, dan kemudian saya dapat penerbitnya itu Ruang Karya. Nah, di Ruang Karya ini kebetulan saya dibuatkan juga outline-nya ya, outline dan ini sampul ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang jago Photoshop gitu bisa buat sampul sendiri, jadi sesuai requestannya. Berhubung saya nggak bisa gitu ya, makanya saya dibuatkan gitu. Dan ini contoh seperti ini outline-nya itu yang dibuat oleh Ruang Karya. Nah, itu ya. Jadi itu teman-teman sekalian, tips dan trik ya, kecil lah, tipis-tipis lah ya, tapi moga-moga bermanfaat gitu. Dan setelah teman-teman tadi berusaha untuk menulis, udah jadi dalam sebuah naskah, ini ya ada satu langkah lagi sebelum menuju penerbit. Kalau teman-teman merasa yakin akan naskah teman-teman itu, bisa kok langsung nyari penerbit. Tapi ada satu cara lagi, yaitu didiamkan. Udah diemin aja naskah yang udah jadi itu, diemin aja, jangan dibuka, jangan diotak-atik, jangan dioprek-oprek lagi selama dalam jangka waktu terserah teman-teman, mau 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Nah, biasanya di kekosongan waktu ini itu akan muncul inspirasi atau sudut pandang baru atau referensi baru. Jadi ketika teman-teman udah nentuin nih, saya 1 bulan ingin mendiamkan naskah ini, oke, 1 bulan diemin, setelah 1 bulan buka lagi naskah itu, kira-kira di situ apa yang ingin dikurangi, apa yang ingin ditambah, atau tetap gak diapa-apain. Nah, jadi itu seperti menintrospeksi naskah sendiri, bukan diri sendiri tapi naskah sendiri. Nah, itu jadi saran saya tetap semangat ya teman-teman. Bagi teman-teman yang punya interest nih, bagi teman-teman yang punya interest ke arah tulis menulis, tetap semangat, jangan berhenti membaca, jangan berhenti untuk terus berliterasi dan terus menulis. Karena jikalau kita membaca saja itu sangat bagus, tapi akan lebih bagus ketika kita menulis ulang.
Karena ketika kita menulis, sama saja kita membaca 2 kali. Nah itu, saya sendiri motivasinya itu untuk menulis ya. Ya salah satunya karena saya ingin membagikan apa yang saya rasa, membagikan keresahan saya untuk bisa dinikmati oleh orang lain. Dan juga menjadi satu achievement saya, satu tantangan bagi saya untuk bisa membuat buku lagi. Saya yakin teman-teman kalau yang tertarik dalam bidang tulis menulis itu pasti akan candu nanti pada ujungnya. Akan candu ingin terus tulis, ingin terus baca. Nah, teman-teman itu mungkin ya yang dapat saya bagikan. Kalau ada video yang lain yang lebih bagus itu justru bisa jadi referensi tambahan ya. Jadi banyaklah baca-baca atau lihat referensi cara membuat buku yang lain gitu. Karena saya sendiri masih amatir gitu ya. Banyak yang lebih profesional gitu. Dan pasti setiap orang itu punya karakteristik ya dalam menulis buku itu, karakteristik gaya bahasanya masing-masing. Pokoknya ya, teman-teman tetap explore diri teman-teman, kemudian teman-teman kenalkan atau mengenali diri sendiri, mengenali karakteristik diri sendiri, agar teman-teman bisa tahu sebenarnya teman-teman itu siapa gitu. Mungkin itu dulu ya teman-teman, video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.